Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erliana Ceti Dwi-Jayanti. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, kita ulangi dulu tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, keenam, iman kepada qada dan qadar. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah, yang berarti rukun iman yang nomor 2. Mari kita belajar. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan belajar tentang nama malaikat dan tugasnya. Jumlah malaikat itu sangat banyak, tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Jadi mari kita semangat untuk menghafalkannya. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat adalah malaikat Israil. Tugasnya mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Yang kelima adalah malaikat munkar. Tugasnya menanyakan manusia di alam barzah, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Yang keenam adalah malaikat nakir. Tugasnya memberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya adalah bersama dengan malaikat munkar. Yang ketujuh adalah malaikat raqib. Tugasnya mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat raqib. Yang kedelapan adalah malaikat atid. Tugasnya mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat atid biasanya dikaitkan bersama malaikat raqib. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka.
Terakhir yang ke-10 yaitu Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk surga. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, tidak butuh makan, minum, dan tidur. Yang keempat, tidak mempunyai nafsu. Selanjutnya yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah bohong. 8. Selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. 9. Tidak beranak, berayah, beribu, karena malaikat tidak menikah. Yang ke-10, selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan malaikat dengan makhluk Allah yang lain. Malaikat asal kejadiannya diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifat malaikat yaitu selalu patuh kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih, dan tidak sombong. Dan tujuan penciptaannya yaitu diciptakan untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya manusia. Asal kejadiannya, manusia diciptakan dari saripati tanah. Sifat-sifat manusia yaitu memiliki hawa nafsu dan akal. Yang kedua, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah. Dan bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan manusia yaitu diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah. Makhluk Allah yang ketiga yaitu jin, iblis, dan setan. Mereka asal kejadiannya diciptakan dari api. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, diberikan kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir. Yang kedua, bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Lalu tujuan penciptaannya yaitu diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah, sehingga menjadi makhluk yang terkutuk. Selanjutnya menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau setan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan setan, mereka memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan setan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita terhindar dari godaan setan, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. Yang ketiga, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Langkah iman kepada malaikat selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bukti keimanan seseorang. 2. Menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3. Dengan mengetahui sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. 4. Akan timbul rasa tenang dan aman pada diri seorang mukmin. Yang kelima, akan menambah rasa cinta mereka. 6. Membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah materi kita hari ini tentang iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya, silakan selesaikan tugas berikut ini. Hubungkanlah gambar tugas malaikat ini dengan nama malaikat yang benar. Setelah selesai mengerjakan, kita akan membahasnya bersama-sama. Bagaimana? Mudah bukan? Perhatikan, berikut adalah pembahasannya. Yang pertama adalah gambar orang meninggal. Itu adalah tugas dari malaikat Israel. Yang kedua adalah gambar trompet, adalah tugas malaikat Israfil. Lalu gambar yang ketiga adalah menolong teman. Itu adalah tugas malaikat Raqib untuk mencatatnya. Selanjutnya gambar makam atau kuburan, itu tugas malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya adalah hujan, adalah tugas malaikat Mikail. Lanjut gambar api neraka, penjaganya adalah malaikat Malik. Selanjutnya ada gambaran surga, adalah malaikat Ridwan. Yang terakhir adalah perbuatan jahat pada temannya, yang mencatat adalah malaikat Atid. Tugas selanjutnya adalah pernyataan benar dan salah. Kerjakan dalam buku tulismu sebagai bahan evaluasi. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beristirahat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.